Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam kesejahteraan untuk kita semuanya. Sebelumnya perkenalkan, saya Jahan Pania Purnomo, saya mahasiswa dari Universitas Diponegoro, Fakultas Sekolah Vokasi, Program Studi Teknik Infrastruktur Sipil dan Perancangan Arsitektur Angkatan 2025 dari konsentrasi Gedung 1 dengan NIM 400305256300082. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membagikan tata cara memanfaatkan data pada Google Earth Pro untuk membuat kontur pada sipil 3D. Jadi yang perlu kita ketahui sebelumnya bahwa di Google Earth ini bahwa peta pada Google Earth ini sudah mempunyai data-data ketinggian. Misalnya di sini di Google Earth saya sedang berada di Kecamatan Tembalang di Kota Semarang. Kalau kita semisal ubah sudut pandang kita menjadi seperti ini dari bawah lalu ke bawah, kita bisa lihat ketinggian-ketinggian permukaan di wilayah ini gitu. Bahkan itu gunung aja kita bisa lihat. Artinya apa? Artinya benar bahwa Google Earth ini punya data-data ketinggian di wilayah-wilayah yang ada di sini. Nah, data-data ini kita bisa konversikan ke sipil 3D untuk membuat kontur. Caranya gimana? Tentunya kita bisa install terlebih dahulu Google Earth Pro versi aplikasinya di website, di browser apapun, di website resmi Google-nya. Nah, setelah kita install, kita bisa langsung buka aja. Setelah kita buka Google Earth Pro-nya, kita bisa tentukan wilayah mana yang akan kita eh, cari atau bentuk konturnya. Misal saya di sini saja, di tempat yang barusan. Nah, ini. Setelah kita tentukan lokasinya atau wilayahnya, kita bisa tambahkan atau tentukan titik-titiknya. Caranya gimana? Yaitu dengan klik tombol yang ini, tombol New Path, Add Path maksudnya. Nah, setelah itu kita bisa, sebenarnya ada dua cara. Kita bisa klik-klik seperti ini, ataupun kita bisa di drag seperti ini. Jadi, mouse-nya kita klik kiri, jangan dilepas, kita geser seperti ini. Ya, ini lebih cepat dan data yang dihasilkan juga lebih banyak dan titik-titiknya lebih rapat. Tentunya hasil data yang kita dapatkan bakal lebih detail, lebih akurat, lebih baik sebenarnya. Cuma setelah saya coba data konturnya tersebut nggak apa ya, nggak smooth gitu, agak kasar gitu. Karena agak kasar, maka di sini saya coba aja menggunakan cara titik per titik seperti ini. Jadi kita bisa mulai dengan em, dimulai dari kiri ke kanan ataupun kanan ke kiri bebas. Di sini saya dari kiri ke kanan seperti ini. Klik, klik, klik. Pastikan juga jaraknya tidak terlalu jauh. Nah, setelah itu kita bisa putar balik atau apa namanya seperti ini. Lalu dari yang sebelumnya dari kiri ke kanan, sekarang dari kanan ke kiri. Ya, kita kembali ke sini maksudnya. Seperti ini. Nah, ya kurang lebih seperti itu dan ketika sampai di sini kita lakukan hal yang sama seperti tadi. Nah, kita dari sini dari kanan ke kiri, maka dari sini kita kiri ke kanan dan lakukan terus-menerus sampai sudah dirasa cukup atau mungkin sudah eh, sampai memenuhi wilayah-wilayah yang ingin kita tentukan konturnya. Misal saya sampai, nah seperti ini. Setelah kita lakukan secara horizontal, kita juga bisa tambahkan dengan cara vertikal. Maksudnya, jadi karena sebelumnya horizontal dari kiri ke kanan maupun kanan ke kiri,
Sekarang kita bisa lakukan dari bawah ke atas maupun atas ke bawah. Di sini karena saya titik ininya berada di bawah, berarti kita lakukan dari bawah ke atas. Dan lakukan ya kurang lebih hal yang sama seperti tadi. Setelah kita ke sini, kita ke bawah. Ya, kurang lebih seperti ini. Eh, ya sudah. Setelah itu kita bisa tambahkan nama, misalnya namanya survei kontur atau bebas apa aja. Em, oh, shit. Nah, setelah kita tambahkan survei kontur, kita bisa klik kanan, lalu kita step place as. Kita klik step place as, kita simpan filenya, dan pastikan formatnya itu KMZ, bukan yang KML. Maksudnya tipe filenya itu yang KMZ. Kalau sudah kita pastikan, kita bisa langsung save saja. Setelah kita save, kita bisa membuka website yang namanya ini, GPS Visualizer. Bentar. Nah ini. Ini fungsinya apa? Jadi fungsi dari website GPS Visualizer ini yaitu untuk mengkonversi data dari Google Earth Pro agar nantinya bisa kita baca oleh Civil 3D. Caranya gimana? Jadi yang pertama-tama kita buka websitenya terlebih dahulu tentunya. Setelah aku ulang dari awal aja. GPS Visualizer. Nah ini. Setelah itu kita klik yang convert a file di sebelah sini. Nah, setelah kita klik yang convert a file, kita klik opsi yang ini, yang choose file, 0123 di satu saja. Kita cari file yang barusan kita save dari Google Earth Pro, yang ini. Barusan saya kasih nama survey contour. Kita open. Setelah kita open, kita scroll ke bawah. Di ini nggak usah diubah, ini juga enggak. Yang ini, yang addem elevation datanya kita ubah menjadi best available source. Setelah kita ubah ke sini, kita buka show advanced option, kita scroll lagi ke bawah dan cari yang output OTM coordinates. Nah, ini kita ubah ke yes. Setelah itu kita tinggal scroll lagi ke atas, lalu kita convert. Nah, di sini kita punya data. Setelah kita convert, di sini ada latitude atau longitude, di mana latitude ini adalah garis lintang dan longitude ini adalah garis bujur. Jadi maksudnya di sini ada koordinat dari garis lintang dan ini ada koordinat dari garis bujur. Selanjutnya ada UTM zone, UTM easting, dan UTM northing. Nah, UTM zone ini kita ada di zona, ini adalah zona UTM dan kita ada di zona 49. Karena tadi daerah yang saya akan cari konturnya itu berada di Kecamatan Tembalang, di Kota Semarang, di mana jika kita eh, melihat pembagian zona UTM pada peta dua dimensi, seperti ini, Kota Semarang itu berada di zona 49S, 49 South. Di sini, makanya kita dapatnya di sini 49. Lalu ada UTM Esting dan UTM Noting, di mana UTM Esting dan UTM Noting ini adalah UTM guys grid dari peta UTM. Nah, yang ini. Esting itu yang yang horizontal dan Noting Noting ya. Ya, Noting itu yang vertikal. Jadi maksudnya yang Esting ini jarak yang horizontal ini
ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, dan ke sini. Sedangkan yang routing itu yang vertikal, sini, 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 dan sebagainya. Seperti itu. Setelah itu, selain UTM ini, ada yang namanya altitude. Altitude ini adalah elevasi atau ketinggian permukaan yang dihitung dari rata-rata permukaan air laut. Ya, kurang lebih seperti itu. Setelah altitude ada ini udah, ini nama doang. Ya udah, mungkin data yang kita dapat sampai sini saja. Setelah itu kita bisa download. Dan ini formatnya TXT ya. Nah, setelah saya download, kita bisa langsung buka aja. Ya ini. Setelah kita buka, kita bisa blok semuanya. Kita Ctrl A, lalu kita kopikan di Ctrl C. Setelah itu kita buka yang namanya Google Spreadsheet. Google Spreadsheet. Nah ini, kita buka file baru. Nah kita kasih nama dulu, misal apa ya? Untuk survei, survei contour. Nah setelah itu kita bisa pastekan eh, teks yang sudah kita copy sebelumnya di sini. Nah seperti itu. Nah untuk jadi data yang akan kita gunakan ke Stability nantinya sebenarnya yang digunakan itu hanya tiga data ini aja, yaitu yang UTM esting, routing, dan altitude-nya. Sedangkan yang ini nggak dipakai, yang ini juga nggak apalagi. Maka dari itu kita bisa hapus aja ketiga kolom ini seperti ini. Yang ini juga bisa kita hapus. Iya. Nah, jangan lupa barisnya juga kita hapus. Maksudnya yang ada di duanya ini, TMS, Routing, dan Altitude, kita hapus saja barisnya. Nah, seperti ini. Setelah seperti ini, kita bisa save atau download. Dan formatnya, kita menggunakan format yang CSV, Format Spreaded Values. Ya, yang ini. Setelah kita... Oh, udah. Oh, udah. Nah, setelah kita download, setelah selesai downloadnya, kita bisa langsung buka software CPTD-nya. Kita open new. Nah, setelah kita open new seperti ini, kita bisa klik buka setting bagian ini. Nah, yang ini. Kita buka setting, lalu kita klik yang drawing atau nama tab-nya. Kita klik kanan, lalu kita edit drawing settings. Nah, di sini kita ubah kategorinya karena kita menggunakan peta UTM, kita gunakan yang ini, UTM. Kita gunakan yang UTM OGS 84 datum. Nah, ini. Setelah itu, karena kita tadi berada di zona 49S, maka yang ini kita bisa hapus saja. Lalu kita ketikkan 49S. Seperti ini. Lalu kita apply dan oke. Nah, setelah kita apply dan oke, kita bisa ke page ini. Kita klik prospector, lalu kita ke insert, dan ini kita klik tombol point profile. Nah, setelah itu kita masukkan file CSV yang sebelumnya sudah kita save atau sudah kita download. Nah, ini survey contour. Kita open. Nah, ini data yang barusan. Nah, sebelum itu kita cek terlebih dahulu apakah data yang kita dapat itu sesuai sama ini apa enggak. Maksudnya di sini kan kita bisa lihat kan, ini ada esting, routing, dan point elevation atau altitude-nya. Kita bisa cek apakah sama atau udah aman.
43 noting, 90 dan ya aman. Kalau sudah aman, kita bisa checklist ini, lalu kita tambahkan nama, misal eh, aku samain aja supaya kontur. Kita oke, udah oke. Nah, setelah itu kita bisa sini klik ini, kita supaya kontak, maaf, kita bisa ke surface, kita klik kanan, lalu kita klik surface. Ya, pastikan tipenya yang thin surface dan surface layernya yang si Tofu. Kita oke. Lalu kita klik yang ini. Nah, ini ada surface satu, kita klik lagi. Ini ada definition. Terus kita pilih yang point groups. Kita klik kanan, kita add, kita klik atau pilih yang survey contour. Kita apply, lalu oke. Nah, setelah itu kita bisa comment zoom. Kita ketikkan comment zoom. Setelah itu kita ketik E. Nah, ini dia. Ini data-data yang titik-titik yang kita punya dan sudah ada konturnya juga. Setelah itu, karena ini titik-titiknya agak berantakan, bisa kita hilangkan saja. Caranya gimana? Kita klik salah satu titiknya aja. Setelah ini, lalu kita klik kanan dan pilih ini, Point Group Properties. Kita klik. Nah, jadi ini ada point style dan point label style. Point style itu yang mana? Jadi, point style itu yang ini, yang apa ya, logo X-nya itu. Sedangkan yang point label itu yang angka-angka ini. Jadi kalau kita bisa nonkan semuanya, maka ininya akan hilang. Seperti itu. Kita oke. Nah, sebenarnya ini udah selesai contohnya. Cuma karena masih pausan dan mungkin sebenarnya masih bisa diedit juga. Misal kita atur, kita klik kanan, kita pilih surface properties. Nah, di sini ada surface style. Nah, ini ada misal kita pilih 1 meter dan 5 meter dan sebagainya. Jadi sebenarnya apa sih 1 meter dan 5 meter ini maksudnya apa? Jadi kalau kita lihat di konturnya, di sini tuh ada garis-garis yang ketebalannya berbeda. Di sini ada garis yang lebih tebal dan yang garis yang lebih tipis. Kalau kita perhatikan secara teliti, ada garis-garis yang ketebalannya berbeda gitu. Nah, garis yang lebih tebal itu dinamakan garis mayor, sedangkan garis yang lebih tipis itu dinamakan garis minor. Nah, kembali ke yang tadi. Jadi, maksudnya 1 meter dan 5 meter ini apa? Maksudnya adalah, nah yang ini mewakili interval garis minor, sedangkan yang ini mewakili interval garis mayor. Jadi, misal kita gunakan ini kita sebelumnya gunakan yang 2 dan 10. Nah, karena kita misal gunakan yang 5 dan 25, maka garis, interval antar garisnya akan semakin lenggang, seperti ini. Nah, dan begitupun sebaliknya kalau kita pilih yang lebih kecil, kayak tadi itu opsinya berapa ya? 1 dan 5, maka ini pun akan semakin padat. Nah, seperti ini. Selain itu juga sebenarnya ada opsi lain di sini, yaitu yang mode yang opsi desain. Bedanya apa dengan yang background? Jadi yang desain itu kita, karena yang background itu kita membedakan garis mayor dan garis minornya itu berdasarkan tebalnya. Kalau di sini kita bedakannya dengan warna. Jadi kalau misal kontur kalian pengen diwarnain, kalian bisa pilih yang opsi desain ini. Kita apply. Nah, seperti ini. Dan warnanya juga bisa diatur sebenarnya. Nah, selain itu juga di sini juga kita bisa atur warnanya dan berbagai hal yang lain. Nah, di sini kita bisa lihat
satu persatu. Loh, ini banyak banget. Nah, sebelumnya saya pernah singgung kalau ketika kontur ini titiknya terlalu padat, maka konturnya itu akan semakin kasar meskipun sudah kita smoothing. Nah, karena di sini titiknya saya dikit atau nggak sebanyak ketika di drag, maka seharusnya ini bisa lebih smooth lagi. Caranya gimana? Kita ke yang tadi, Surface Properties, lalu klik yang tombol kuas ini. Nah, di sini ada contour smoothing. Kita ubah ke True. Lalu kita atur mau sesmooth apa atau sehalus apa. Misal aku mentokin kanan, kita apply, lalu oke. Apply, oke. Nah, ini guys ya menjadi lebih smooth ya daripada sebelumnya. Jadi kalau semisal kita poinnya ke titik seperti tadi, eh, maka titiknya bisa sesmooth ini. Sedangkan kalau di drag, meskipun sudah kita smoothing, dia akan tetap terkesan lebih kasar gitu. Nah, selain itu kita juga bisa tambahkan label. Jadi kita klik dulu. Di sini ada add label, ada contour single, multiple, dan multiple at interval. Bedanya apa? Jadi yang single itu kita nandainnya satu per satu. Misal seperti ini, kita ngasih labelnya satu per satu. Seperti ini, dan gini. Oh, ini kelewat. Nah, seperti itu. Sedangkan yang multiple itu kita bisa langsung banyak. Maksudnya gimana? Jadi kita tinggal klik aja, lalu kita tarik garis, misal sampai sampai sini ya. Nah, jadi hasilnya itu lebih banyak gitu. Dan langsung banyak. Kita nggak perlu masukin satu persatu. Setelah kita membuat konturnya, kita bisa eh, bentar, aku buat dulu. Kita bisa tampilkan kontur ini di peta nyata. Caranya gimana? Caranya kita klik ini, geolocation, kita klik, lalu kita pilih yang map. Untuk mapnya kita on kan, gimana caranya? Kita klik ini, lalu kita pilih yang mana saja. Misal yang ini, untuk menampilkannya di apa ya? Di peta yang terlihat nyata, kita bisa pilih yang imagery. Nah, seperti ini. Jadi kita bisa lihat ininya, elevasinya di mana, berapa, dan ya ini udah sesuai dengan yang tak barusan di Google Earth. Nah, di sini sama. Oh, ini udah sama lokasinya, artinya kita melakukannya sudah benar. Ya, kalau lebih seperti itu, mungkin cukup sampai di sini saja pembahasan tata caranya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika saya ada kesalahan baik kata maupun perbuatan. Eh, Cukup sekian, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.